Halo pemirsa Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar mancanegara. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, saat ini California dikenal sebagai pusat agrikultur dan juga pusat industri hiburan, tetapi dulu negara bagian ini identik dengan emas sehingga mendapat julukan sebagai negara bagian keemasan. Perburuan emas ini juga sedikit terulang tahun ini dengan tingginya curah hujan. Berbekal pakaian kedap air dan peralatan selam, Albert menyisir perairan California Utara. Dalam 10 menit, ia menemukan apa yang dicarinya. Albert bersama temannya Baron adalah warga California yang menyisihkan sebagian waktu mereka mencari emas. It's probably, I don't know, $50 in 5 minutes, but once in a while you get lucky, you hit a bigger, better spot than that, or you can hit less than that. So you just don't know. It's a gamble. Kadang mereka menggunakan metode tradisional mencari emas dengan mendulang. Peruntungan pendulang emas membaik tahun ini dengan tingginya curah hujan pada pergantian tahun setelah kekeringan selama sekitar 2 dekade. The waters definitely help move some new material. So like this spot might have not had anything. It might have been blown off. And now it's actually got replenished. So there's a lot of good little flood gold in this area right here. Now we're talking about flood gold. So when you have a huge rain event, big rains come and they wash all the sides of the rivers down into the river basin again and bring gold with it as it happens. And that's how the deposits occur down in the river. Untuk mendapatkan emas yang dicari, pendulang emas harus berurusan dengan banyak lumpur. And I got a hole down there that I haven't even got to the bottom of. And I got this much gold. It's like there's got to be more gold in the bottom of that hole. Will I ever get to it? Placerville, tempat Baron dan Albert mendulang emas, terletak hanya sekitar 45 menit perjalanan mobil dari Sacramento, ibu kota negara bagian California. Kota ini syarat dengan sejarah asal-muasal perburuan emas masa lalu dan kini warganya banyak bergantung pada kunjungan wisatawan. Pat Laney adalah salah seorang pemandu wisata yang memperkenalkan sejarah Gold Rush di California. Back in the 1800s, in the early part of this was all of that gold had been deposited flood after flood over millions of years. So there was a huge amount of gold in all these creeks. Warga sekitar tak khawatir sungai-sungai sekitar bakal diserbu prospektor emas amatir. Well, there's claims that only 80% of the gold in California has been found, but recent claims are that it's much less than that. I think if you really took it all into consideration, probably 15% has been found. Gold Rush atau perburuan emas besar-besaran pada 1848 hingga 1855 berandil dalam menarik orang datang ke California, sebuah wilayah yang bergurun dan iklimnya tak ramah terhadap manusia. Dengan hujan melebihi biasanya, awal 2023, sebuah Gold Rush mini akhirnya juga dimanfaatkan sebagian warga negara bagian ini. Dari Los Angeles, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, perkenalan dengan pacar lewat media sosial sudah lazim terjadi saat ini, namun bila tidak hati-hati bukan calon pasangan yang didapat, tetapi calon penipu. Puluhan juta warga Amerika Serikat dalam setahun dikuras tabungannya oleh orang yang hanya pura-pura serius dalam berhubungan. Sekitar sepertiga warga dewasa Amerika Serikat pernah atau sedang menggunakan aplikasi perjodohan. Menurut penelitian Pew Research Center, sementara sekitar 10% pasangan di Amerika bertemu lewat forum online. Tapi dengan maraknya perkencanan online, banyak pula kesempatan menipu dengan dalih mencari jodoh. I'm out all that money and I don't think I'll ever get it back. Jennifer, warga Georgia berusia 76 tahun, bertemu seorang laki-laki lewat Facebook yang mengaku bernama Caleb dan mengaku sebagai dokter Palang Merah Internasional di Yaman. It all looked legitimate. He was coming back to the States real soon and he was wanting to settle in a new area because he lost his wife. Kepada TV ABC, Jennifer mengatakan ia dan Caleb menjalani hubungan selama beberapa bulan dan terus berkomunikasi intens. Setelah sekian lama hubungan jarak jauh, Caleb mengusulkan membeli rumah bersama. Begitu kembali ke Amerika, ia akan membayar sebagian besar harga sebuah rumah di North Carolina, sementara Jennifer diminta mentransfer ribuan dolar dulu. Seemed like a perfect deal. Jennifer dan putranya Raymond lalu menjual rumah mereka di Georgia dan pindah ke North Carolina dengan harapan memulai hidup baru.
Tapi begitu tiba di rumah yang akan dibeli, Raymond menyadari rumah ini sudah ada penghuninya dan tidak dijual. When I noticed that someone was still living in the house and knocked on the door, I automatically knew that it was a scam. Komisi Perdagangan Federal FTC, badan yang menegakkan perlindungan konsumen AS, mencermati maraknya penipuan online dengan modus hubungan cinta. Menurut pantauan FTC, sekitar 70.000 warga Amerika Serikat menjadi korban penipuan dengan modus hubungan asmara selama 2022. Dan jumlah kerugian yang diderita mencapai lebih dari 1,3 miliar dolar. Better Business Bureau juga menerima keluhan soal penipuan berkedok cinta dari sekitar 1 juta orang selama 3 tahun terakhir. If they're claiming to be overseas, if they're claiming they don't have access to a phone or a video chat to talk to you, it can only be through text or through an app, or they're giving you a hard story about a sick kid, a medical issue, they don't have money, and then they start asking for money. If it feels too fast, if the I love you comes really quickly, those are the biggest red flags of a romance scam. Di antara metode yang digunakan dalam penipuan menurut pantauan FTC adalah menunda-nunda untuk bertemu tatap muka, lalu juga pura-pura suka apapun yang disukai calon korban. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, para petani Spanyol mengatakan suhu ekstrim mengakibatkan anjloknya produksi minyak zaitun di negara itu. Dan rendahnya tingkat produksi ini terjadi di tengah naiknya permintaan global sehingga memicu lonjakan harga minyak zaitun di dunia. Ini kekeringan terburuk yang dialami para petani Spanyol sepanjang hidup mereka, ditambah gelombang panas mematikan dan kebakaran hutan di seluruh Eropa. Perubahan iklim mempengaruhi cuaca dan bukan dengan cara yang baik menurut para ilmuwan dan para pemimpin di seluruh dunia. And we saw the chaos and carnage of extreme weather from Slovenia to Bulgaria and right across our union. This is the reality of a boiling planet. Cuaca ekstrim mengganggu produksi minyak zaitun di Spanyol, yakni produsen terbesar di dunia yang menyediakan sekitar setengah dari pasokan dunia. Spanyol menggabungkan metode penanaman zaitun tradisional dengan inovasi modern sehingga menghasilkan minyak zaitun berkualitas tinggi yang dikonsumsi di seluruh dunia. Tahun lalu menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat di Spanyol dan 2 panen terakhir hanya mencakup sekitar setengah dari panen tahun-tahun sebelumnya. Kekeringan mencemaskan para produsen yang tidak memiliki harapan bahwa panen tahun depan akan lebih baik. Harga minyak zaitun Spanyol naik 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir karena kurangnya pasokan. And this is the reality, which means low production, the demand still is strong, and the prices are going up. Permintaan global akan minyak zaitun Spanyol meningkat setiap tahun karena semakin banyak orang menyadari manfaatnya bagi kesehatan. Namun pohon zaitun membutuhkan air dan kekeringan telah memicu perdebatan tentang siapa yang harus mendapatkan prioritas untuk sumber daya berharga yang semakin langka ini. In Spain right now, we have a big demand of water. The drought is extreme. In olive oil, we need water, and for us as farmers, it's a shame to see the golf courses. Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan planet Bumi masih jauh dari pencapaian target iklimnya dan respons global masih jauh dari harapan. Sementara di Spanyol, produsen minyak zaitun Edward Pons dan para petani lainnya mengatakan perdebatan mengenai penggunaan air perlu ditingkatkan untuk melindungi sumber daya air yang semakin menipis ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan ada sekitar 1,5 lowongan untuk setiap pencari kerja. Ini adalah kondisi pasar tenaga kerja yang dianggap ketat dan bahkan sempat mencapai kisaran 2 lowongan per kerja pencari kerja. Pasar tenaga kerja ketat yang membuat pemilik usaha sulit mencari peminat kerja menandai kondisi ketenaga kerjaan di Amerika Serikat beberapa tahun terakhir. Ini juga dialami manajer sebuah perusahaan jasa konstruksi di negara bagian New Hampshire. I've been in business for almost 40 years, since 1986. And this year by far has been the most difficult year to try to recruit people. This market right now, there's nobody that really wants to do laborers type work. And you know, no matter what recruiting we do, communication, benefit packages,
is just they don't want. They hate to say it, but it doesn't seem like they want to be able to do anything they sweat. Dengan minimnya peminat kerja lokal, perusahaan ini lalu memperluas pencariannya keluar Amerika. The H-2B program, we're actually getting seasonal visas, working visas for immigrants, and they basically become a good part of this company for us to be able to survive. Pekerjaan yang tak segera diisi warga lokal, akhirnya memang banyak diisi oleh warga pendatang. Data Depnaker AS menunjukkan sejak Januari 2020 hingga pertengahan 2023, jumlah angkatan kerja dari kaum imigran meningkat 9,5%. Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja lokal alias kelahiran Amerika hanya meningkat sekitar 1,5%. Di berbagai wilayah, minimnya minat terjun ke sektor-sektor manual memunculkan peluang kerja bagi para pengungsi, termasuk dari Ukraina. Di North Dakota misalnya, industri minyak serpih akhirnya melatih pekerja migran dari Ukraina. Now I got some job here in North Dakota, and I hope that soon the war will be over, and I can work here to get some money to help to my family. Pelatihan ini adalah kolaborasi perusahaan rekrutmen Buck & Grow dengan program bantuan pengungsi dari pemerintahan Joe Biden. Full employment where we are, 2 or 3% unemployment, there's just not movement from other states like we saw 10 or 12 years ago. That's the main difference. So these employers are willing to try something else. And what you can find with a refugee population is that they're very needing an opportunity and very willing to work and open to what might come. And these employers are willing to try something different. So it seems like a good marriage of needs on both sides. Penambahan pekerja imigran ini juga dimungkinkan oleh telah pulihnya proses keimigrasian setelah lama terhenti akibat COVID. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Rusia dan juga Myanmar adalah dua negara yang masih menggunakan ranjau darat tahun ini. Dan setiap tahunnya ribuan orang tewas akibat ranjau darat dan mayoritasnya adalah anak-anak. Oksana dan Viktor merayakan pernikahan mereka di rumah sakit di Lviv, Ukraina. Sang pengantin baru, Oksana, adalah seorang perawat yang tak sengaja menginjak ranjau darat militer Rusia di dekat kampung halamannya. Tahun ini ada 270 korban yang meninggal atau menjadi cacat akibat ranjau darat di Ukraina yang ditanamkan pasukan Rusia sejak awal serangan akhir Februari lalu. We have more than 200,000 square kilometers which is not checked yet and not demined. Laporan Monitor Ranjau 2022 mencatat Rusia menanam ranjau dengan tangan, dijatuhkan dari pesawat, serta lewat artileri dan roket. Russian forces have used at least 7 types of anti-personnel landmines since the Russian invasion of Ukraine on the 24th of February. There's also some evidence that improvised victim-activated explosive devices have been used, and those fall under the prohibition of the international treaty banning landmines. Militer Myanmar telah menggunakan ranjau darat selama beberapa dekade. There was some increased use of anti-personnel mines by government forces in Myanmar around telecom towers, pipelines and other energy installations, as well as used by non-state armed groups in that country. Di sekitar 60 negara di dunia, ranjau darat masih bisa ditemukan. Pada tahun 2021, 5.500 korban baru ditemukan akibat ranjau darat dan juga sisa ledakannya. Separuh dari korban tersebut meninggal dunia dan mayoritas adalah anak-anak. Suriah mencatat jumlah korban ranjau terbanyak, sekitar 1.200 korban. Sementara di Afghanistan ada 1.000 lebih korban baru akibat ranjau. Putra Ahmed, Maurat yang berusia 9 tahun, tewas Januari lalu setelah menginjak ranjau darat ketika berada di pantai dekat Hodeidah, Yaman. Di bawah perjanjian larangan ranjau Ottawa, 94 negara telah menghancurkan 55 juta ranjau darat dari gudang senjata mereka. Namun tak jarang, ranjau darat masih mengambil nyawa warga sipil bahkan setelah konflik mereda. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Industri tiram Amerika Serikat mencapai nilai 200 juta dolar lebih per tahun dan juga memicu maraknya budidaya tiram di sejumlah wilayah perairan. Budidaya ini sekaligus membawa manfaat bagi kebersihan lingkungan perairan. Scott Baden adalah salah satu mitra pendiri Orchard Point Oyster Company yang berpusat di Maryland. Ia menyebut dirinya seorang petani meski ia bekerja di air, yakni di Teluk Chesapeake yang adalah muara terbesar di Amerika Serikat. Farming oysters, by its very definition, it's an ag practice. It's considered aquaculture, which is considered agriculture. We're controlling the oyster the whole way throughout its life cycle, controlling the environment it's raised in. I should switch with Trey, huh? Tiram merupakan filter air hidup. Mereka mengambil air kotor, menyaring kotoran, dan melepaskannya kembali ke lingkungan perairan mereka. Oysters are filter feeders, which means that in order to eat, they suck in water from the environment. They bring that water in and they filter it over their gills. And it's a really important service that oysters provide, actually. Pemerintah negara bagian Maryland berperan dalam memastikan keamanan pangan. And then, the Department of Environment does monitoring of all our lease sites and all the shellfish areas in the bay. And they're making sure that, the water quality is good for human consumption. Tiram menjadi bagian penting dari rencana Chesapeake Oyster Alliance untuk memulihkan kualitas air Teluk Chesapeake yang membentang dari Samudra Atlantik ke negara bagian Virginia dan Maryland. Aliansi ini adalah koalisi lebih dari 80 kelompok yang ingin menambahkan total 10 miliar tiram ke teluk ini pada tahun 2025. Petani tiram seperti Scott adalah bagian penting dari rencana ini. We view our product as very sustainable and restorative. So it's sustainable in the fact that we can keep doing it because we're only taking out what we're putting in. But, the reality is we take out less than we plant. Dan tiram yang diambil Scott dari teluk ini istimewa. Not all oysters are created equal, right? Oysters are one of those things where the terroir, you will, or where they are raised, determines what their flavor profile is. The key here. Scott's oysters are unique in that they tend to have fuller cups than what you see. The benefit of having the oysters in the bay is that they're processing the water and helping to keep it clean. Meski ini merupakan bisnis, tapi bagi Scott ini adalah juga kesempatan untuk membantu memastikan bahwa generasi mendatang bisa menikmati keindahan Teluk Chesapeake dan sekaligus tiram yang dihasilkan di tempat ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Gelombang penembakan massal di Amerika Serikat baru-baru ini memicu sejumlah pihak untuk fokus pada cara mencegah kematian akibat senjata. Salah satunya adalah untuk pengembangan teknologi perangkat lunak untuk mendeteksi senjata api dengan memanfaatkan sistem kamera pemantau yang sudah ada. Boom, 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 boom. We heard gunshot. I see dead bodies on the floor. Kekerasan senjata di Amerika telah mencapai tingkat seperti epidemi. I'm really terrified. Dan banyak warga Amerika muak. We are enraged. We are disgusted. Meski sikap Amerika terhadap hak senjata dan undang-undang pengendalian senjata masih terbelah, namun tragedi penembakan massal di sekolah, supermarket, dan pawai komunitas belum lama ini semakin mengedepankan teknologi yang bisa membantu mengurangi kematian akibat senjata. I saw people were doing facial recognition technology, and I was like, what if we use the existing security cameras to detect guns? Perusahaan Mike, Zero Eyes, mengembangkan perangkat lunak pendeteksi senjata memakai kecerdasan buatan untuk menganalisis data dari kamera keamanan yang ada guna mencari senjata. Setelah perangkat lunak menentukan ada senjata yang terlihat, we hit dispatch and that alert goes through to our clients and simultaneously will go to 911. SMA Regional Rancho Cass Valley di New Jersey adalah yang pertama memakai perangkat lunak ini. Sekolah mengadakan latihan penembak aktif dengan teknologi yang membawa mereka ke sang penembak dalam waktu sekitar 90 detik, yakni separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan serupa tanpa teknologi. In these situations, it's all about minimizing the time, which minimizes casualties. Untuk venue yang besar, ada yang beralih ke gerbang buatan Evolve Technology yang memakai pemindai dengan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain yang bisa mendeteksi senjata dan senjata lainnya dengan cepat. We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate
between a phone and a firearm, for example. Ada lebih dari 300 penembakan massal di Amerika sepanjang tahun ini. Meskipun teknologi seperti ini tidak bisa menjamin akan mencegah lebih banyak penembakan massal, tapi ini adalah salah satu upaya untuk menjaga agar ruang publik tetap aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.